Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Rahmatillah, mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Di sini kami ingin menjelaskan tentang apa itu partai Assalamualaikum politik. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Munandar, mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Baik, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tua Haziz, mahasiswa UIN Araniri, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Baik, kali ini saya akan membahas tentang partai politik. Pengertian partai politik. Menurut Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menetapkan calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Menurut Edmund Burke 2005, partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Menurut Lapalombara dan Anderson, 1992, partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk menetapkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas. Menurut Sigmund Naumann, 1963, partai politik adalah organisasi dan aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah, serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan, atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut R.H. Soltau, 1961 dan 1992, partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kekuasaan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih dan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan umum untuk mereka. Menurut Karl Jevendrich 1961, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan membuat untuk mempertahankan penguasa terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi. Partai politik mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Untuk merealisasikan tujuan dari partai politik harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum. Partai politik memiliki prinsip yang telah disetujui bersama oleh antara anggota partai politik. Peranan dan fungsi partai politik. Dalam perkembangan politik kontemporer terdapat sejumlah fungsi partai politik, di antaranya adalah 1. Fungsi komunikasi politik. Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang diperintah, yaitu menampung informasi dan masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan aspirasi yang diatur dan diolah
sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pihak pengambil kebijaksanaan. Sebaliknya, somasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan-kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik berbeda dalam berbagai negara. Perbedaan itu terutama berkaitan dengan paham atau ideologi yang dianutnya. Misalnya, negara yang menganut paham demokrasi, komunikasi politik berlangsung dua arah secara seimbang, tetapi dia negara yang menganut paham otokrasi pada umumnya komunikasi politik hanya berlangsung satu arah, iaitu dari pihak penguasa kepada masyarakat. Sebagai sarana artikulasi dan agregasi, kepentingan partai politik mempunyai fungsi menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi atau tuntunan masyarakat, proses untuk mengolah, merumuskan dan menyalurkan pendapat, aspirasi atau tuntunan itu kepada pemerintah dalam berbentuk dukungan atau tuntunan tersebut disebut artikulasi kepentingan. Dalam praktek artikulasi kepentingan itu tidak hanya dijalankan oleh partai politik tetapi dapat juga dijalankan oleh kelompok kepentingan. Adapun proses penggabungan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat dinamakan agregasi kepentingan yang tidak hanya dijalankan oleh partai politik tetapi juga oleh kelompok kepentingan. 3. Sarana sosialisasi politik. Di samping menanamkan ideologi partai kepada pendukungnya, partai politik harus juga menyampaikan nilai-nilai dan keyakinan politik yang berlaku. Partai politik harus mendidik masyarakat agar mempunyai kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Proses ini disebut sosialisasi politik. Pada umumnya, kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk pemberian pemahaman politik dengan cara penataran atau ceramah tentang politik. Di negara-negara yang endang berkembang, fungsi utama sosialisasi politik biasanya lebih banyak ditunjukkan pada usaha memupuk integrasi nasional yang pada umumnya kepada bangsa yang terdiri dari heterogenitas. 4. Fungsi rekrutmen politik. Partai politik berusaha menarik warga negara, anggota partai politik yang berarti memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Rekrutmen politik merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh partai politik untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin. Salah satu cara dilakukan oleh partai politik adalah menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa datang. Rekrutmen politik juga dimaksud untuk menjamin kelangsungan hidup dari partai politik yang bersangkutan. Dengan cara demikian, proses regenerasi akan berjalan dengan lancar. Kelangsungan hidup partai serta kaderisasi kepemimpinan partai akan lebih terjamin. 5. Sarana pembuatan kebijakan. Partai politik disebut sebagai sarana pembuat kebijakan apabila partai yang bersangkutan merupakan mayoritas dalam badan perwakilan atau memegang tampuk pemerintahan. Akan tetapi, jika sebuah partai politik hanya berkedudukan sebagai partai oposisi, ia tidak dapat dikatakan sebagai sarana pembuatan kebijakan, sebab fungsinya hanya mengkritik kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah. 6. Fungsi pengatur konflik. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, masalah perbedaan pendapat dan persaingan merupakan suatu hal yang wajar. Dengan adanya perbedaan pendapat dan persaingan
itu sering timbul konflik-konflik atau pertentangan antara mereka. Dalam hubungan ini, partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik atau mencari konsensus. 8. Integrasi sosial dalam partai politik. Sebagai suatu organisasi, partai politik memfasilitasi integrasi kolektif sosial. Partai politik tersusun dari individu dan grup sosial. Masing-masing memiliki karakteristik, kepentingan, dan tujuan yang berbeda dengan yang lain. Proses integrasi ini dapat menggunakan dua mekanisme. Pertama, dengan menggunakan mekanisme kontrol internal. Ini digunakan dengan membuat peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi semua anggota partai politik. Misalnya dengan merumuskan ADART bagi setiap partai politik. Hal ini bertujuan agar terbentuk perilaku yang sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi partai politik. Kedua adalah fungsi koordinasi, yaitu menghubungkan suatu individu dengan individu yang lain, misalnya membangun komunikasi dan saling melakukan sharing informasi antara satu dengan yang lainnya. Tujuan utamanya adalah adanya keterkaitan antar suatu individu dengan individu dan kelompok yang lainnya, sehingga gerak dan aktivitas organisasi partai politik dapat dilakukan secara simultan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. 9. Profesionalisme partai politik. Sistem persaingan politik dan kontrol media massa membuat partai politik perlu melakukan transformasi diri. Berbagai cara lama yang sering berkembang seperti manipulasi, tekanan, eksploitasi tidak relevan lagi untuk digunakan, sehingga perlu dipikirkan cara-cara baru untuk memenangkan persaingan politik. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa untuk memenangkan persaingan politik tidak dapat dicapai dalam waktu yang cepat dan instan. Apalagi untuk membangun kepercayaan publik atau dukungan publik dan komitmen publik untuk mendukung suatu partai politik. Oleh karena itu, bagaimana membuat partai politik dapat berlangsung lama? Hal ini harus dilakukan dengan menciptakan profesionalisme politik pada organisasi dan para politisinya. Profesionalisme ini dilihat dari sebagai sikap yang berusaha mendekati ukuran standar dan ketentuan sebagaimana mestinya. Profesionalisme organisasi dapat dilakukan dengan menerapkan suatu ketentuan dan peraturan, baik yang ditetapkan di tingkat nasional maupun di struktur organisasi partai politik itu sendiri. Ketentuan tentang sistem rekrutmen, seleksi, kaderisasi, pemilihan ketua parpol dan pemilihan calon partai harus sesuai dengan prinsip dan kaidah yang telah disepakati bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.